semuanya, perkenalkan saya Dewi Nova Yulianawati. Di sini saya akan bercerita tentang perjalanan naratif literasi saya. Pengalaman berliterasi saya mulai ketika sekolah dasar. Dulu salah satu guru saya, yaitu guru bahasa Inggris, itu senang sekali bercerita ketika di kelas. Selain bercerita, beliau juga suka untuk memberikan tugas kepada siswanya dalam menulis teks menggunakan bahasa Inggris. Nah, karena dulu belum banyak internet dan internet itu belum bisa dijangkau secara luas, jadi saya bersama teman-teman saya rajin pergi ke perpustakaan untuk melihat kamus supaya bisa menulis dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, tulisan-tulisan yang saya tulis bersama teman saya itu terdiri dari berbagai macam teks, seperti teks deskripsi, teks narasi, teks tentang pengalaman pribadi, dan juga teks tentang cara membuat suatu produk. Nah, dari tugas itulah saya mulai tertarik dan rajin untuk pergi ke perpustakaan untuk memperbanyak kosakata saya dalam menulis teks. Saya sering pergi ke perpustakaan untuk meminjam buku-buku fiksi dan juga buku-buku cerita bergambar. Saya senang sekali membaca sendiri walaupun saya bersama teman-teman saya, tapi saya senang memilih untuk duduk di tempat yang nyaman kemudian menikmati membaca buku. Nah, dari situlah guru saya mulai tahu kalau saya itu rajin membaca. Kemudian, kegemaran saya dalam membaca itu disalurkan oleh ibu wali kelas saya ketika saya kelas 5 SD untuk mengikuti salah satu lomba. Nah, lombanya itu adalah lomba mendongeng tentang cerita rakyat. Saya bersama teman saya ditunjuk untuk mengikuti lomba di tingkat kecamatan. Melalui latihan dan kerja keras kami berdua, kami mendapat kesempatan untuk mendapat juara 1 di tingkat kecamatan. Kemudian kami mewakili sekolah untuk lomba di tingkat kabupaten. Nah, kemudian cerita perjalanan literasi saya semakin berkembang ketika saya menempuh pendidikan S1 di Universitas Negeri Semarang. Dulu saya mengikuti salah satu organisasi di bidang jurnalistik yang bernama Mathematics Journalism Club. Nah, dari organisasi tersebut saya aktif untuk menuangkan tulisan-tulisan saya untuk mengisi salah satu majalah di jurusan yang bernama Majalah Basic yang diterbitkan setiap bulan. Nah, dari organisasi tersebut, saya bersama teman-teman itu tidak hanya aktif menulis, tetapi kami juga aktif melakukan wawancara ketika ada kegiatan sebagai bahan untuk menulis dan dimuat dalam majalah. Selain itu, kami juga aktif mengadakan pelatihan berupa sekolah jurnalistik untuk mengasah kemampuan kami dalam menulis dan membuat suatu karya yang dapat dinikmati oleh masyarakat kampus. Setelah menamatkan pendidikan S1, saya kemudian terjun ke dunia kerja di bidang pendidikan dengan menjadi guru di daerah 3T. Saya menjadi guru di salah satu sekolah binaan Yayasan Pendidikan Astra, tepatnya di Pulau Rote. Pulau Rote itu merupakan pulau di ujung selatan Indonesia. Nah, keadaan anak-anak di sana itu memang berbeda dengan anak-anak yang ada di Jawa. Walaupun sudah SMP, banyak sekali anak-anak itu yang belum bisa membaca. Bahkan mereka masih terbata-bata dalam membaca. Nah, melalui masalah tersebut, saya bersama guru-guru di sana kemudian berinisiatif untuk membuat suatu program untuk meningkatkan literasi membaca anak-anak. Kemudian, saya ditunjuk untuk menjadi salah satu guru untuk membina anak-anak dalam program Calistung, membaca, menulis, dan berhitung. Nah, saya di sana itu senang sekali mengajak anak-anak untuk melakukan kegiatan literasi di pantai. Saya senang menumbuhkan kebiasaan anak-anak dalam membaca sambil menikmati keindahan alam yang diberikan Sang Pencipta. Karena di perjalanan literasi saya semakin berkembang dengan saya memulai untuk menulis suatu karya
karya inovasi di dunia pendidikan dengan mengikuti ajang perlombaan Pekan Inovasi Guru atau PIGUR. Nah, PIGUR ini diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Astra untuk mewadahi karya-karya guru dalam dunia pendidikan di sekolah-sekolah binaannya di seluruh Indonesia. Nah, melalui ajang tersebut, saya mengajak salah satu guru lokal, yaitu guru di sekolah saya, untuk menulis karya dengan melibatkan siswa di dalamnya. Saya menulis karya untuk meningkatkan literasi anak-anak dalam belajar bahasa Inggris dengan metode yang menarik dan juga menyenangkan. Tulisan saya itu berisi tentang belajar menyenangkan menggunakan permainan scramble dengan sentuhan budaya lokal. Jadi, saya mengajak anak-anak belajar bahasa Inggris untuk meningkatkan kosakatanya dalam bahasa Inggris dengan belajar sambil bermain di pantai. Jadi, guru saya yang melakukan action, yaitu dengan menjadi guru, kemudian mengajak anak-anak pergi ke pantai untuk belajar bahasa Inggris agar mereka tertarik untuk belajar dengan metode yang menyenangkan. Dari situlah anak-anak kemudian tumbuh motivasinya untuk belajar bahasa Inggris. Nah, melalui seleksi yang begitu ketat dan juga persaingan antar guru-guru di sekolah binaan Astra di seluruh Indonesia, saya mendapat kesempatan untuk menjadi finalis 10 besar dalam ajang kompetisi tersebut. Nah, saya kemudian semakin berlatih dan juga bekerja keras bersama guru saya untuk melakukan presentasi akhir di tahap final. Beruntungnya kami mendapat juara harapan 2 dari tulisan yang saya tulis bersama dengan guru saya tersebut. Nah, dari pengalaman itulah, walaupun tidak mendapat juara 1, tetapi saya mendapatkan pengalaman di mana saya menjadi semakin dekat dengan guru saya. Bahkan di sana saya dianggap sebagai anak sendiri oleh salah satu guru saya tersebut, dan juga saya mendapat pengalaman karena anak-anak dari kegiatan tadi, kegiatan saya menulis dan juga mempraktikkannya, anak-anak menjadi tumbuh motivasinya untuk belajar bahasa Inggris. Mungkin ketika saya mengabdi di daerah 3T itu merupakan suatu hal yang biasa, namun rasa kekeluargaan dan semangat anak-anak dalam belajar di tengah keterbatasan mereka, itulah yang menjadi semangat dan motivasi saya untuk semakin menularkan kebiasaan literasi kepada anak-anak. Kemampuan literasi saya semakin berkembang tidak hanya dalam hal membaca, mengajarkan anak-anak untuk membaca, dan juga menulis suatu karya, tetapi kemampuan literasi saya itu berkembang melalui kegiatan sosial yang saya lakukan. Saya bersama teman-teman saya melakukan kegiatan sosial dengan menjadi fasilitator dalam pelatihan teknologi yang untuk mengajarkan teknologi kepada masyarakat di salah satu pulau yang ada di Nusa Tenggara Timur yang bernama Pulau Dau. Jadi dari Pulau Rote ke Pulau Dau itu saya harus menempuh perjalanan kurang lebih 1,5 jam menggunakan kapal penumpang. Nah, ketika menempuh perjalanan tersebut, saya bertemu dengan orang-orang asli Pulau Dau. Dari situlah kemampuan literasi saya juga berkembang, di mana saya diajarkan bahasa-bahasa daerah lokal yang memang baru saya ketahui ketika saya melakukan perjalanan tersebut. Itu juga belajar literasi dengan mendengarkan cerita dari ibu-ibu yang ada di sana yang senang menenun. Jadi di Pulau Dau itu masyarakatnya sebagian besar itu bermata pencaharian sebagai nelayan. Nah, kalau yang ibu-ibu mereka itu senang sekali menenun. Nah, dari kegiatan menenun itu saya mendapatkan cerita tentang bagaimana filosofi kain tenun di daerah Pulau Dau. Saya mendapatkan cerita makna-makna motif kain tenun yang ada di sana. Dari situlah kemampuan saya dalam berliterasi itu semakin berkembang, tidak hanya dalam membaca, menulis, tetapi juga mendengarkan cerita. Kemudian saya dapat berliterasi kembali dengan menceritakan hal tersebut kepada teman-teman saya dan juga keluarga saya yang ada di Jawa. Nah, melalui kegiatan literasi yang saya dapatkan langsung ketika saya melakukan pelayanan di daerah 3T, itu membuat saya belajar bahwa
itu tidak menjadi halangan bagi seseorang untuk dapat belajar dan juga beraktivitas. Justru keterbatasan itu menjadi semangat dan motivasi dalam diri, semangat bagi kita untuk berbagi, bergerak melakukan suatu kegiatan yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Saya akan menjawab pertanyaan refleksi pembelajaran berikut ini. Yang pertama, pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep refleksitas? Pemahaman baru yang saya dapatkan setelah mempelajari topik ini adalah saya semakin mengetahui dan juga memahami tentang pentingnya literasi dalam kehidupan sehari-hari. Literasi itu tidak hanya sekedar membaca, menulis, tetapi juga tentang kegiatan yang kita lakukan yang bisa memberikan pengetahuan baru bagi kita. Dan juga literasi itu sangat bermanfaat bagi kita untuk memperbanyak kosakata kita, yang hal itu dapat bermanfaat untuk membantu kita dalam memperluas pengetahuan, meningkatkan kemampuan berbicara, dan juga meningkatkan kemampuan menulis. Kemudian pertanyaan kedua, setelah membuat naratif literasi, saya benar-benar yakin bahwa literasi itu sangat bermanfaat bagi kehidupan saya, di mana dengan literasi itu membuat saya menjadi semakin menambah pengetahuan dan juga pengalaman bagi saya untuk berbicara di depan banyak orang dan juga memberikan hal-hal yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar saya. Kemudian, yang ketiga, sebagai calon guru, saya ingin berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan sekolah saya nantinya. Literasi tidak hanya sekedar membaca buku, tetapi literasi bisa didapat dari manapun, yaitu salah satunya dengan literasi menggunakan media internet. Nantinya ketika saya menjadi guru, saya akan meningkatkan literasi anak-anak dengan mengajak mereka untuk berliterasi menggunakan dunia digital agar mereka dapat memperoleh pengetahuan baru. Selain itu, mereka juga dapat menuangkan potensi dan bakat yang ada di dalam dirinya dengan membuat suatu karya, bisa infografis atau video, yang karya tersebut dapat dibagikan kepada banyak orang. Jadi, mereka tidak hanya mendapat pengetahuan, tetapi mereka juga dapat memberikan pengetahuan yang mereka dapatkan, yang siswa dapatkan, kemudian mereka bagikan kepada orang lain. Seperti itu. Terima kasih. Demikian storytelling yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih.